2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky. Dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Partai politik saat ini kan masih membangun komunikasi politik. Tidak ada yang benar-benar sudah solid. Semuanya masih cair. Apakah yang kami lihat sebagai publik gitu ya, di depan kita tahu bahwa nanti partai itu akan memilih atau mengusung capres yang diharapkan bisa memberikan insentif elektoral terhadap partai politik. Saat ini kalau dilihat dari peta yang masih cair ini, menurut Anda sudah tepatkah pilihan dari masing-masing partai? Contoh, Pak Anies dengan Nasdem linear tidak? Kalau memang Pak Anies yang mau dicalonkan, Nasdem dapat insentif elektoral tidak? Kalau misalnya PDIP memajukan Ganjar Pranowo, dapat insentif elektoral tidak? Atau Gerindra apa secara otomatis mendapat insentif elektoral ketika Pak Prabowo? Bagaimana? Ya, saya meyakini semua partai akan rasional. Rasional itu akan mendukung atau mengusung ya capres yang punya elektoral yang tinggi. Jadi elektabilitas yang tinggi itu standar lah, parameter ukuran utama dulu itu. Jadi dari kacamata itu pun nggak mungkin lah keluar dari tiga besar ini. Dari kacamata itu ya. Tadi Kang Toto sudah mengatakan 2-3 bulan akan kita lihat polanya gitu kan. Ya, saya melihat tidak akan ada jauh perubahan dari peta itu. Nah, saya melihat bahkan kan begini, di KIB misalkan Pak Zulhas mengatakan bahwa nanti akan rasional. Makanya capres dan cawapres KIB belum pernah dipublikasi. Nggak ada, karena misalkan siapa yang akan didukung, apakah internal atau eksternal. Kalau internal, seberapa tinggi elektabilitasnya misalkan Pak Erlangga, Zulhas maupun Ketua Umum P3 Pak Mardiono misalkan. Nah itu kan nggak ada kekuatan yang katakanlah mengerek mereka untuk bisa menaikkan elektabilitas partainya, karena survei dari mereka masih di bawah lah, katakan seperti itu. Oleh karena itu saya melihat, bahkan ini saya diskusi juga gitu ya, wah KIB itu ya mohon maaf dibentuk memang, saya katakan lagi ini saya jelaskan, memang untuk menjadi sekoci daripada Pak Ganjar. Ini ada informasi itu saya yang perlu kita verifikasi lagi. Saya terkonfirmasi, makanya Pak Erlangga ketika ulang tahun Golkar ke-58 mengatakan urusan capres itu menunggu restu Pak Jokowi atau arahan Pak Jokowi. Ini sangat clear. Jadi artinya KIB sendiri, partai-partai politik yang di dalam yang punya kekuatan besar, katakanlah begitu ya, ada partai besar di seluruh Golkar, belum mampu juga untuk bisa mendeklarasikan capresnya. Nah, bicara soal tadi kita menunggu restu Pak Jokowi, kita perlu mengkonfirmasi lagi apakah memang Pak Jokowi memberi restu kepada salah satu bakal capres yang muncul 3 teratas ini. Itu satu, karena masih banyak sekali sepertinya pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang kemudian dipersepsikan oleh masing-masing pendukung berbeda. Itu 2. Yang berikutnya adalah menjadi pertanyaan, seberapa besar insentif elektoral yang bakal diberikan ketika benar-benar calon tersebut atau bakal capres tersebut mendapat endorse dari Pak Jokowi. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga, mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pemimpin yang mikirin rakyat
Itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Kalau menggunakan pendekatan rasional sebenarnya tidak mengagetkan kalau Pak Jokowi harusnya tidak akan mengendorse Mas Anies. Kenapa? Karena memang ada fakta empiris. Mas Anies ini kan pernah menjadi bagian dari tim kerja Pak Jokowi, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan berakhir dengan diberhentikan. Terlepas perdebatan apakah penilaian Pak Jokowi benar atau tidak, tapi kan artinya secara subjektif sebagai seorang pemimpin kinerja Mas Anies dianggap tidak menguntungkan, tidak memuaskan, kira-kira seperti itu. Jadi malah aneh kalau kemudian pernah dikasih kesempatan menjadi menteri dan di reshuffle, kemudian sebagai. Nah, jadi satu-satunya yang tidak dapat endorse Pak Jokowi itu adalah Pak Anies Baswedan. Anda setuju? Ya, kalau misal per hari ini, Mbak Visian, ya memang Anies Baswedan yang kemudian dianggap tidak berada pada satu porsi yang kemudian inline dengan kekuasaan. Diametral lah ya. Iya, diametral. Dan itu adalah sebuah harga mahal yang harus dihadapi oleh Anies Baswedan. Harga mahal karena? Harga mahal, kalau misal kita cek, apa yang kemudian terjadi belakangan ini, misal izin di Aceh, kemudian di Riau, tiba-tiba dicabut. Yang itu ada kaitannya dengan Pak Jokowi? Bisa dibuktikan? Diakui atau tidak, tentu ada proses politik yang kemudian ya mungkin kita tidak bisa kemudian membuktikan secara faktual gitu ya. Tetapi logika kita, logik politik kita, tentu ada sesuatu yang kemudian menjelaskan itu. Dan salah satunya ini seperti yang kemarin digugat ya, lakukan judicial review oleh teman-teman Perludem misalnya, skema pilkada serentak 2024 yang kemudian menciptakan kekosongan, kevakuman kekuasaan di 271 dan kemudian 271 penjabat kepala daerah ditunjuk secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, diakui atau tidak, itu memang memang betul mereka akan menjalankan kerja-kerja teknokratik pemerintahan lokal. Tapi di saat yang sama mereka juga bisa menjadi sel-sel politik yang kemudian bisa dimanfaatkan apakah untuk mendukung, memenangkan satu kekuatan tertentu atau mengganjal dan menggagalkan kekuatan tertentu. Logik politik tentu itu bisa diperdebatkan. Tetapi di dalam konteks ini bahwa kemudian Anies Baswedan dinarasikan bukan menjadi bagian dari zona kekuasaan yang ada saat ini, faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, tetapi menjadi catatan yang tetap penting tadi disampaikan, Pak Jokowi selaku presiden memang tidak ada aturan yang kemudian melarang seorang presiden untuk tidak boleh berpihak, dan Undang-Undang kita nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tetap memberikan ruang bagi presiden untuk berkampanye. Artinya proses politik itu diberikan kepada presiden. Tetapi ketika kemudian memberikan political endorsement, problemnya bagaimana kemudian kita memastikan supaya political endorsement itu betul-betul clear dan tidak ada politisasi instrumen negara di sana, sehingga kemudian proses demokrasi betul-betul berjalan fair. Ini yang perlu kita kawal bersama ya. Iya. Ini yang perlu kita kawal bersama. Kang Ujang, Anda juga melihatnya sangat clear salah satunya yang tidak diberi endorse oleh Pak Jokowi adalah Anies Baswedan? Ya, sangat clear. Karena saya dapat info langsung gitu ya, petinggi partai yang ini bisa dipercaya begitu. Bahwa tadi kelompok istana sedang menunggu apakah Pak Anies dapat tiket atau tidak kan begitu. Seandainya dapat tiket, maka tadi mohon maaf Pak Jokowi langsung akan ke Ganjar. Ada petik. Ya, saya sebutkan saja. Wah, siapa sumbernya? Ya, pokoknya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu sangat jelas tadi Kang Toto katakan juga jadi menteri di reshuffle gitu kan karena ketidaksukaan Pak Jokowi. Lalu tadi diameter berhadapan-hadapan selama ini gitu. Jadi pilihannya adalah keberlanjutan atau perubahan. Simbol-simbol Pak Jokowi juga dalam acara-acara tertentu gitu ya. Ya, itu kan tidak ada mengendorse Pak Anies. Dan Pak Jokowi selalu berbicara simbol, Mbak Christian. Pertama misalkan di acara ulang tahun Golkar ke-58, Pak Jokowi hadir dari awal sampai akhir. Ini cerita aja simbolik Pak Jokowi ini. Biasanya Pak Jokowi tidak pernah lama kalau habis sambutan pulang. Ini di Golkar enggak? Di Golkar itu dari awal sampai akhir sampai lagu selesai
request lagu itu. Ya. Nah, itu simbol bahwa ini barang, ini partai milik saya. Itu simbol. Itu ada maknanya begitu. Maknai. Dan yang kedua simbolnya apa? Ada Pak Luhut katanya. Pakai baju kuning ya, silakan berdiri. Itu simbol juga, Mbak. Simbolnya apa? Itu simbolnya bahwa di sini ada orang saya. Ada orang gue, itu simbol. Nah, makanya tadi simbol-simbol di relawan mengatakan ya kan bahwa pemimpin yang merakyat itu ada berkerut. Itu clear Ganjar Pranowo menurut Anda? Kalau saya yang rambut putih Ganjar Pranowo. Kenapa saya katakan mohon maaf? Gerakan-gerakan belakang layar mengarah ke sana. Saya tidak perlu jelaskan. Jadi saya cek langsung belakang layar seperti apa, mengarah ke sana. Tetapi Kang Ujang nih banyak cerita di belakang layar ya. Ya semampu kita yang bisa kita akses, Mbak, begitu. Menarik, terima kasih sudah mulai membuka cerita-cerita di balik layar atau di balik panggung apa yang terlihat oleh publik. Mas Toto, Anda juga mungkin bisa memberikan perspektif. Benar demikian, itu satu apa yang diceritakan oleh Mas Umam sama Kang Ujang. Sama yang kedua adalah soal ketika Anies Baswedan dipersepsikan, saya masih menggunakan kata dipersepsikan, berada diametral dengan Pak Jokowi, apakah itu menguntungkan atau merugikan? Saya agak berbeda dengan Mas Umam ya. Saya melihat itu bukan harga yang harus dibayar mahal, sebuah bonus besar yang langsung didapatkan oleh sosok Anies Baswedan. Pasca terjadinya Pilkada DKI 2017, kita tahu image mengenai antitesa terhadap Anies Baswedan itu mulai muncul. Karena tanda kutip saat itu kan pertarungan DKI diidentikan antara pertarungan dengan pihak kekuasaan dengan pihak yang didukung oleh kubu yang kalah di 2014, ada Pak Prabowo di situ misalnya. Dan kemudian mendapatkan insentif lebih lagi ketika Pak Prabowo di tahun 2019 masuk ke dalam barisan pemerintah. Sehingga kemudian muncul isu terjadinya pengkhianatan, suka atau tidak Pak Prabowo terlibat sebagai simbol dari sebagai antitesa Jokowi dalam 2 kali pemilu yang sifatnya sangat emosional. Seketika itu juga kalau kita lihat data longitudinal, tren data Anies Baswedan cenderung terus naik. Jadi malah saya melihat, dan itu angka yang berseberangan dengan Jokowi itu kalau kita ambil patokannya di 2019 bukan angka kecil, ada di angka 44% lebih. Itu yang menyebabkan menurut saya lebih tepat malah kalau disimpulkan Anies Baswedan ini mendapatkan insentif besar dengan image seperti itu. Malah kalau kita lihat sekarang terkait dengan siapa yang dianggap mendapatkan endorsement dari Jokowi, kan terjadi perdebatan. Apakah Pak Prabowo yang cenderung memperlihatkan dirinya memang sebagai loyalis, beberapa kali mendapatkan endorsement juga, simbol-simbol endorsement dari Pak Jokowi, atau si rambut putih ini begitu kan, dari Rakernas Projo dan di acara GBK kemarin. Itu yang menyebabkan menurut saya malah dalam posisi ini Anies seperti bergerak sendirian. Tetapi fakta di lapangannya Pak Prabowo ini ternyata belum mendapatkan banyak lumbung suara yang berasal dari basis suara Pak Jokowi. Kalau kita lihat sekarang kecenderungan basis-basis di daerah, itu kecenderungannya memang ada kesamaan antara suara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Daerah Sumatera, daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, daerah Jawa Barat misalnya. Jadi kanibalisme kemudian terjadi di antara mereka. Jadi kalau saya melihat buat Anies Baswedan, kronologi sejarah yang ada, perpindahan sosok dirinya dari kubu politik Jokowi, lalu kemudian dipecat, di DKI 2017 kemudian dianggap menjadi bagian dari antitesa Jokowi, Pak Prabowo masuk ke dalam barisan pemerintahan Jokowi, itu menguntungkan Anies Baswedan. Nah, Ganjar Pranowo, pertanyaannya adalah bukan mengenai apakah ceruknya besar. Kita tahu surveinya memang dia sangat identik dengan Jokowi. Bahkan dari si personal branding dia punya beberapa diferensiasi juga. Tapi problem buat Ganjar memang di antara ketiga nama ini adalah ruang gerak paling kecil untuk kemudian mendapatkan tiket parpol karena dia adalah kader parpol. Tampaknya kita harus ngobrol panjang soal tiket-tiketan bagi para bakal cap. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.